מבין, אני נכנע, אני רוצה אחרת. אני פותח לב לשינוי. מסע ארוך מתחיל, אני יודע. אני פותח לב לנחמה, עקוב הלב, עקוב מכל ואנושו מי ידענו. עקוב הלב, עקוב מכל ואנוש. כל התפילות שהתפללנו לא היו לשווא. כל הדרכים שעברנו התחברו אחד לאחד. כי אם היינו יכולים לשנות את האבן, אז הלב ייפתח ויתרפא. טוב, אני מבין, אני בוחר, אני רוצה אחרת. עוד יהיה לי לב בשר, לאט לאט, עוד מאמץ, עוד צעד, במעלה ההר אל החיים. עקוב הלב, עקוב מכל ואנושו מי ידענו. עקוב הלב, עקוב מכל ואנוש. כל התפילות שהתפללנו לא היו לשווא. כל הדרכים שעברנו התחברו אחד לאחד. כי אם היינו יכולים לשנות את האבן, אז הלב ייפתח. כל התפילות שהתפללנו לא היו לשווא. כל הדמעות שהורדנו נאספו לאחד אחד. כי אם היינו יכולים לשנות את האבן, אז הלב ייפתח ויתרפא, יתרפא. אני מבין, אני נכנע, אני רוצה אחרת. אני רוצה להיות אדם חי. Shalom, Brukim Habaim, selamat datang. Nama saya More Andre, saya dari Ori Indonesia dan Ori Singapura di dalam pelajaran Pirkei Avot. Di periode Sefirat HaOmer ini kita terus belajar tentang etika bapak-bapak leluhur bangsa Yahudi atau yang disebut sebagai Pirkei Avot untuk menaikkan level neshama kita. Dan kita akan lanjutkan pada hari ini ya pasal yang kelima. Sebelum kita memulai Pirkei Avot pasal yang kelima, kita ucapkan dulu berakahnya atau berkat sebelum belajar Torah. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kitsanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah b'shem Yeshua Mesichinu amin amin. Yang artinya diberkatilah engkau Adonai Elohim kami Raja alam semesta yang telah meneruskan kami dengan perintah-perintahnya dan yang telah memerintahkan kami untuk selalu fokus dalam setiap perkataan di dalam Torah, di dalam nama atau dalam merit Mesias Yesua. Kita sama-sama katakan amin. Untuk Pirkei Avot,
pasal yang kelima kita akan ambil dari narasumber kita yaitu Sefaria yang bisa teman-teman akses ya. Kita akan mulai Pirkei Avot pasal yang kelima. Di situ dikatakan ba'asarah ba'asara ma'amarot nivra ha'olam. Dengan 10 perkataan atau 10 firman dunia ini diciptakan. Dan apa artinya ini? Untuk mengajarkan kepada kita ya, apakah memungkinkan bahwa dunia atau alam semesta yang diciptakan dengan 10 firman ya. Ini apa maksudnya? Ini untuk mengajarkan kepada kita apakah tidak bisa diciptakan dengan satu perkataan saja. But this was so in order to punish the wicked who destroyed the world that was created with 10 utterances. Ini maksudnya adalah untuk mengajarkan kepada kita bahwa dia yang merusak dunia ini, seseorang yang merusak dunia ini, yang diciptakan dengan 10 firman. And to give a good reward to the righteous, dan untuk memberikan upah yang baik kepada orang-orang benar, who maintain the world, yang bisa menjaga dunia ini yang diciptakan dengan 10 firman. Kalau teman-teman perhatikan ya, Chazal di sini Pirkei Avot mengatakan bahwa dunia diciptakan dengan 10 firman. Segala sesuatu berkaitan dengan angka 10. Dunia diciptakan dengan 10 firman. Sefirot juga ada 10 sefirot. 3 sefirot dari lapisan atas atau dimensi atas. Ya. Keter, Chokmah, dan Bina, atau itu versinya Ramak, Rabbi Moshe Cardovaro, tapi versinya Arizal atau Ha'ari, Chokmah, Bina, Da'at. Ya, itu 3 dimensi atau 3 sefirot atas, sedangkan 7 sefirot di bawah itu yang dimiliki oleh kita semua manusia, mulai dari Chesed, Gevura, Tiferet, Netzachot, Yesod, Malchut. Ayat yang ayat yang pertama ini ya, Pirkei Avot pasal yang kelima ayat pertama ini tentang 10, ini juga berkaitan dengan 10 perintah. Tadi kita udah bahas tentang 10 sefirot, 10 perintah di dalam Torah, ya. Semua dengan angka 10. Angka 10 juga adalah gematria dari huruf yang paling kecil di dalam alfabet, yaitu huruf Yud. Itu menunjukkan kerendahan hati. Dia yang paling kecil, tetapi dari yang paling kecil itu ada nama Hashem, Yud. Jadi kerendahan hati itu juga ciri khas dari Hashem. Ayat yang kedua, ada 10 generasi dari Adam sampai Nuh, supaya manusia atau semua orang mengetahui penderitaan yang dihadapi oleh manusia setelah jatuh dalam dosa. Dan generasi-generasi dari Adam sampai Nuh itu tetap mencobai Hashem, sampai Hashem harus membawa air bah. Ada 10 generasi dari Nuh sampai Abraham untuk membuktikan ya bahwa manusia juga tetap menderita. Dan generasi-generasi tersebut tetap mencobai Hashem. Sampai tiba saatnya Abraham, dan Abraham menerima reward-nya atau upahnya, karena Abraham bisa melakukan tikun nefes, atau memperbaiki kualitas nefesnya dari nefes habema, nafsu binatang, menjadi neshama. Ayat yang ketiga, Abraham juga dicobai oleh 10 pencobaan.
Dia dicobai 10 pencobaan dan Abraham sukses semuanya. Itu sebabnya namanya diubah dari Abraham menjadi Abraham sampai tes yang ke-10 adalah ketika Hashem memberikan perintah untuk mengorbankan Ishak, anak yang tunggal. Jadi semua berkaitan dengan angka 10. Begitu pentingnya angka 10. Ayat yang keempat, ada 10 mujizat yang terjadi di Mesir, atau 10 tulah yang terjadi di Mesir. 10 mujizat terjadi di tepi Laut Merah. Ada 10 tulah juga yang Hashem berikan kepada, Kados Baruch Hu berikan kepada bangsa Mesir. 10 tulah juga, atau 10 kutuk juga. 10 bencana juga terjadi bagi bangsa Mesir di tepi Laut Merah. Seperti tertulis di Bilangan 14 ayat 22. Ayat yang kelima. Ada 10 mujizat juga yang terjadi di zaman bapak-bapak leluhur kita di Bait Suci. Mujizat yang pertama, tidak ada ibu-ibu yang keguguran pada saat beribadah di Bait Suci. Daging korban tidak pernah menjadi busuk. Tidak pernah ada lalat. Tidak pernah ada lelehan dari imam besar pada saat hari raya Yom Kippur. Hujan tidak pernah memadamkan api di dalam korban bakaran. Nomor 6, angin tidak pernah memadamkan api korban bakaran. Ayat mujizat yang nomor 7, tidak pernah ada yang ketika roti ini ditaruh di suci. Mujizat nomor 8, ketika bangsa Israel berkumpul, semua cukup mendapatkan ruangan yang cukup pada saat beribadah di Bait Suci. Mujizat nomor 9, tidak pernah ada ular ataupun kalajengking yang bisa membinasakan atau membahayakan manusia di Yerusalem. Dan mujizat yang ke-10, tidak pernah ada orang Yahudi kekurangan tempat atau terlalu padat pada saat mereka menginap di Yerusalem. Semua berkaitan dengan angka 10. Ayat yang ke-6. 10 hal diciptakan pada saat Erev Sabat. Nomor 1. Mulut bumi. Nomor 2. Mulut dari sumur. Nomor 3. Mulut dari keledai. Nomor 4. Pelangi. Nomor 5. Mana. Nomor 6. Tongkat Musa. Mujizat nomor 7. Syamir. Nomor 8. Huruf Ibrani. Huruf ya. Nomor 9. Tulisan. Dan nomor 10. 2 loh batu. Yang lain berkata, 10 hal itu adalah roh-roh jahat, kuburan Musa, tanduk untuk pada saat tanduk domba pada saat Abraham mau menyembelih Ishak. Jadi ada banyak versi, tapi yang pasti adalah 10 mujizat ini atau 10 hal yang diciptakan pada saat Sabat yang pertama ya. Mulut bumi, sumur, mata air, atau kemudian keledai, pelangi, roti mana, tongkat Musa, syamir, batu, huruf Ibrani, tulisan Ibrani, dan 2 loh batu. Ayat yang ke-7.
Ada 7 hal atau 7 karakteristik di dalam sebuah cloud. Cloud itu adalah eh, kumpulan massa, dan 7 karakter di dalam seorang yang bijak. Seorang yang bijak tidak berbicara di hadapan orang yang lebih terhormat dari dirinya. Seorang yang bijak tidak berbicara pada saat temannya sedang berbicara. Seorang yang bijak tidak buru-buru menjawab. Seorang yang bijak selalu bertanya hal-hal yang relevan. Seorang yang bijak selalu menjawab to the point. Seorang yang bijak, dia berbicara pada saat poin yang pertama dan juga poin yang terakhir. Dan jika dia tidak mendengar, belum mendengar, dia akan mengatakan, saya belum pernah dengar. Jika dia mengetahui hal yang benar, dia akan mengatakan hal yang sebenarnya. Itulah ciri khas atau karakter dari seorang yang bijak. Ayat 8, ada 7 penghukuman di dunia ini untuk 7 kategori dosa. Nomor 1, when some of them give deeds, ketika seseorang memberikan perpuluhan, sedangkan yang lain tidak memberikan. Ketika wabah kelaparan datang, masa kekeringan, kemudian orang menjadi lapar, tetapi yang lain hidup foya-foya atau hidup kecukupan. Ketika mereka memutuskan untuk tidak memberikan perpuluhan, kemudian wabah kelaparan datang dan kekeringan datang. Ketika mereka memutuskan untuk tidak memberikan persembahan roti, maka wabah kelaparan datang. Wabah penyakit datang ke dunia ini karena dosa pembunuhan. Yang belum pernah diselesaikan di dalam pengadilan. Dan juga karena mengabaikan aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan tahun semitah. Tulah atau wabah penyakit pedang datang ke dunia ini untuk menunda penghakiman dari Hashem, untuk membuat manusia bertobat. Dan juga untuk menghindari penghakiman yang salah. Karena ada orang-orang yang mengajarkan Torah yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam Torah itu sendiri. Jadi ketika seseorang memanipulasi Torah, maka akan membuat dunia mengalami wabah. Ayat yang ke-9. Wild beasts come to the world for swearing in vain. Binatang buas datang ke dunia ini karena sumpah palsu. Karena Hilul Hashem. Pembuangan datang karena penyembahan berhala. Karena pelanggaran seksual. Karena pembunuhan. Dan juga karena pelanggaran dari Shemitah. 4 kali wabah penyakit bertambah, dan pada tahun yang keempat, tahun yang ke-7, dan pada kesimpulan atau akhir dari tahun yang ke-7, dan juga pada akhir dari hari raya Sukkot setiap tahun. Pada tahun yang keempat, pada saat perpuluhan diberikan kepada orang-orang miskin, perpuluhan dari orang-orang miskin, selesai pada tahun yang ketiga,
Pada tahun yang ketujuh, yang berkaitan dengan perpuluhan dari orang-orang miskin, yang harus diberikan pada tahun yang keenam. At the conclusion of the 7th year, pada akhir dari tahun yang ketujuh, ya, pada akhir tahun yang Shemitah, pada akhir dari perayaan tahun hari raya Sukkot, karena merampok hasil atau hadiah untuk orang-orang miskin. Ayat yang ke-10, ada 4 karakter dari manusia. Ada yang berkata, punya saya, punya kamu, punya kamu. Ini hal yang biasa. Ada orang yang berkata, punya saya, punya kamu adalah punya saya. Ada juga orang yang berkata, punya saya adalah milikmu, milikmu adalah punyaan saya. Ini adalah orang yang sadik. Kemudian ada orang yang berkata, punya saya, punya kamu. Ini adalah orang yang jahat. Jadi konsep dari yang diajarkan Pirkei Avot di sini khusus tentang ayat ke-10 adalah unity, persatuan, kebersamaan. Orang yang sadik selalu menanggung bersama-sama. Ayat yang ke-11. Ada 4 hal orang yang temperamen. Nomor 1, gampang marah. Nomor 2, gampang marah dan gampang juga dibujuk. Yang nomor 2, gampang marah tapi susah buat dibujuk. Nomor 3, susah buat marah tapi gampang dibujuk. Itu juga adalah orang yang sadik. Yang terakhir, gampang marah, susah buat dibujuk. Ini orang yang jahat. Semua karakter manusia bisa dipelajari dari Pirkei Avot pasal yang kelima ini, teman-teman. Ada 4 hal tentang talmidim, tentang murid. Yang cepat belajar, cepat mengerti, tapi cepat lupa. Itu sia-sia. Nomor 2, lambat buat mengerti, tapi lambat buat lupa. Ini juga sia-sia. Nomor 3, cepat buat mengerti, tapi lambat buat lupa. Nah, ini yang bijaksana. Lambat buat mengerti, tapi gampang lupa. Nah, ini orang yang jahat. Ayat 13. Ada 4 hal tentang sedekah. Nomor 1, dia yang memberi, dia yang ingin memberi, supaya orang lain tidak bisa memberi. Ini tidak baik ya. His eye is evil, matanya itu jahat. Nomor 2, dia yang memberi supaya orang lain juga memberi, tapi akhirnya supaya dia juga tidak memberi. Ini juga jahat. Nomor 3, dia yang memberi supaya yang lain juga memberi. Nah, dia adalah orang yang bijak. Nomor 4, dia yang tidak ingin memberi, dan juga orang lain juga tidak ingin memberi. Ini orang yang jahat. Ayat 14. Ada 4 orang karakternya yang berbeda-beda pada saat belajar di Beit Midrash atau rumah belajar. Ada nomor 1, dia yang hadir tapi tidak pernah praktekkan, maka reward-nya adalah karena hadir saja. Nomor 2, dia yang mempraktekkan tapi nggak pernah hadir, maka reward-nya adalah karena praktek. Nomor 3, dia yang selalu hadir dan juga praktek. Nah, ini orang yang bijaksana. Nomor 4, dia nggak pernah hadir dan juga nggak pernah praktek. Ini orang yang jahat.
ayat 15, ada 4 karakter orang yang duduk di hadapan belajar, di hadapan tua-tua orang-orang bijak bangsa Israel. Respons itu adalah serabut buat cuci, spons ya. Spons itu karakter orang yang belajar kemudian dia menyerap semuanya. A funnel itu kayak terowongan yang mengambil satu poin tapi membiarkan poin yang lain. A strainer yang menahan. Artinya orang yang belajar dari Khazal, dari orang-orang bijak, membiarkan hal yang baik itu keluar dari orang bijak, kemudian mempertahankan hal-hal itu. A sieve yang sia-sia. Diberikan makanan yang enak, main course, tapi milihnya makanan yang nggak enak. Ini sia-sia. Itu 4 karakter orang pada saat belajar di Beit Midrash. Ayat 16. All love, kol ahava, sehi teluya. All love that depends on a something, when the thing ceases, the love ceases. Semua ahava, semua kasih itu bergantung kepada sesuatu. Dan ketika segala sesuatu berhenti, maka kasih juga berakhir. Tetapi kasih yang tidak bergantung tanpa apapun, kasih tanpa syarat, itu tidak pernah berhenti. Apa contohnya? Kasih yang ada syaratnya itu adalah contoh peristiwa Amnon kepada Tamar. Lalu apa contohnya kasih yang tidak bersyarat adalah kasih persahabatan antara David dengan Yonatan. Ayat 17. Setiap debat untuk Leshem Hashemaim, untuk nama Hashem, itu akan bagus. Tapi debat yang tidak untuk nama Hashem, itu tidak akan bertahan. Contohnya apa? Debat yang baik. Debat yang baik adalah perdebatan antara Hillel dengan Shammai. Tapi apakah contoh debat yang tidak baik? Debat antara Korah dengan jemaat Israel. Jadi debat itu tidak selalu konotasinya negatif, teman-teman. Debat bisa juga berarti positif, seperti debat antara Hillel dan Shammai, yaitu debat mengenai Torah. Artinya bagaimana kita bisa melakukan Torah lebih baik lagi, itu perlu diperdebatkan. Tujuannya itu, melakukan Torah lebih baik lagi. 18. Whoever causes the multitude to be righteous, siapa yang membuat banyak orang menjadi orang-orang benar, dosa tidak akan terjadi. Tetapi siapa yang menyebabkan orang-orang banyak menjadi berdosa, tidak ada pertobatan bagi orang tersebut. Contohnya adalah Musa, seorang benar karena Musa menyebabkan banyak orang bertobat. Seperti tertulis di Ulangan 33 ayat 21. Contoh sebaliknya adalah Yeroboam. Dia berdosa dan menyebabkan banyak orang juga jadi berdosa. Seperti tertulis di 1 Raja 15 ayat 30. Hal yang sama Yesus ajarkan di Perjanjian Baru, teman-teman. Jika ada seseorang mengajarkan hal-hal yang salah, guru-guru mengajarkan hal-hal yang salah kepada jemaat, lebih baik diikat dengan tali dan dibuang ke dalam danau, ke air. Jadi tanggung jawab seorang guru, seorang rabi, seorang pengajar, seorang murid itu sangat berat.
harus bisa dipertanggungjawabkan, harus mempunyai akuntabilitas. Ayat 19. Siapa saja yang mempunyai 3 hal ini, dia adalah murid-murid dari Abraham. Dan siapa saja yang mempunyai 3 hal ini, dia adalah murid-murid dari Bileam yang jahat. Mata yang baik, orang yang rendah hati, orang yang tidak serakah adalah keturunan atau murid-murid dari Abraham Avinu. Sedangkan mata iri, mata dengki, roh yang semangat semangat yang sombong, yang rakus, itu adalah murid dari Bileam. Apa perbedaan antara murid-murid Abraham dengan murid-murid Bileam? Murid-murid dari Abraham menikmati dunia ini dan juga mendapatkan tempat di dunia yang akan datang, seperti ada tertulis di Amsal 8 ayat 21. Tetapi para pengikut atau murid-murid dari Bileam itu akan masuk ke dalam neraka, seperti tertulis di Tehillim atau Mazmur 55 ayat 24, akan masuk ke dalam Gehinom. Jadi yang perlu dicatat oleh teman-teman adalah jangan menjadi orang-orang yang mempunyai mata jahat, ain hara, mata dengki, mata iri, sombong, dan serakah. Ayat 20, Yehuda ben Tema berkata, jadilah kuat seperti seekor leopard, dan terbang tinggi seperti elang, dan ramping seperti rusa, berani seperti singa, dalam hal melakukan kehendak Bapamu yang di surga. Karena Hashem pernah berkata, orang yang sombong akan menuju ke Gehinom, ke neraka. Tetapi orang yang rajin akan masuk ke Gan Eden. Semoga sesuai dengan kehendak-Mu, O Adonai Elohim kami, bahwa kotamu akan dibangun kembali secepatnya pada hari-hari ini, dan memberikan bagian kami di dalam Torah-Mu. Amin. 21. Ini adalah cerita tentang pertumbuhan seorang anak laki-laki orang Yahudi. Pada saat umur 5 tahun, seorang anak laki-laki mulai diajarkan tentang Alkitab. Pada umur 10 tahun, dia mulai belajar Mishnah. Pada umur 13 tahun, dia diwajibkan untuk melakukan mitzvot atau bar mitzvah untuk laki-laki, atau bat mitzvah untuk anak perempuan. Pada umur 15 tahun, dia akan mulai belajar Talmud. Umur 18 tahun, dia siap untuk masuk pernikahan. Umur 20 tahun, mulai bekerja untuk kehidupan. Pada umur 30 tahun, mencapai puncak dari kekuatannya. Itu sebabnya Perjanjian Baru mencatat Yesua memulai pelayanannya pada saat dia umur 30 tahun. Ini tercatat juga di dalam Pirkei Avot. Umur 30 adalah puncak kekuatan dari seorang laki-laki. Umur 40, Chokmah atau hikmat. Umur 50, bisa memberikan konseling. Dan umur 60 dan umur 70 adalah kepenuhan dari umur-umur seorang manusia. Dan umur 80, umur akhir dari kekuatan seorang manusia, dan umur 90 adalah tubuh yang sudah mulai melemah. Umur 100 akan menuju ke olam haba. Itu circling atau rotasi kehidupan manusia laki-laki seorang Yahudi. Ayat 22, Ben Bakbak berkata, balik, ya, balikkan, kemudian balikkan lagi, karena semua ada di situ, dan lihat ke situ. Lalu jadilah tua, jadilah beruban, jadilah tua dalam hal itu. Jangan lari dari hal itu, karena tidak ada yang lebih baik dari hal itu. Ini konsep tentang belajar Torah. Cari bulak balik sini, terus balik sana, balik sini.
Jangan pernah bosan, lihat lebih dalam lagi, gali terus, belajar setiap parasah sampai tua, karena itu porsi buat kita. Ben Hehe berkata, karena pekerjaanmu itu akan mendapatkan upah. Itu akhir dari pasal yang kelima, Pirkei Avot pasal yang kelima. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua di dalam periode Sefirat HaOmer ini menuju Hari Raya Shavuot. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, vechaye olam nata betochenu, baruch ata Adonai noten haTorah b'shivishom Mashiachenu, amin ve'amin. Diberkatilah Engkau, Adonai Elohim kami, Raja alam semesta, yang telah memberikan Torah kebenaran kepada kami, dan yang telah memberikan kehidupan yang kekal di tengah-tengah kami. Diberkatilah Engkau, Adonai, Sang Pemberi Torah, di dalam merit Mesias Yeshua, kita sama-sama katakan, amin.